Sebelum memulai sekolah minggu, kita akan mempersiapkan Alkitab, lembar pelajaran, dan persembahan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Cila. Kita mau memuji Tuhan. Bapakku datang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau sekolah minggu. Berkati supaya pandai. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, masih semangat? Kita mau tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Yeay. Kita akan bernyanyi Allahku besar. Teman-teman berdiri ya. Ayo. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Mama Lili. Terima kasih Cila buat pembukaan yang sudah disampaikan.
Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan, kita akan naikkan doa agar Tuhan memimpin sekolah minggu kita pada kesempatan pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sudah kumpulkan kami meskipun dari rumah masing-masing untuk bersama-sama belajar firman Tuhan dalam sekolah minggu kami hari ini. Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh belajar firman-Mu lebih dalam lagi dan kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan hari ini. Tetapi sebelumnya Mama Li akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Yang bisa membaca dan ada Alkitab di sampingnya boleh dibuka bersama-sama dan boleh menyimak apa yang Mama Li bacakan. Kepercayaan Abraham diuji. Lalu Allah berfirman kepada Abraham, katanya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana dan memanggil kedua bujangnya serta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, "Ayah." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunnya kayu, diikatnya Ishak, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan dilihatnya seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut. Lalu Abraham mengambil domba itu, mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Nah, dari bacaan firman Tuhan hari ini, kita boleh belajar bersama-sama nantinya ke depan tentang pelajaran kita hari ini. Coba, apa pelajaran kita hari ini? Dari minggu yang lalu hingga minggu ini kita belajar tentang siapa? Abraham. Iya, betul sekali, tentang Abraham. Nah, Abraham ini adalah seorang yang dikasihi Tuhan. Abraham adalah keluarga yang bahagia setelah Ishak dilahirkan bagi dia di masa tuanya. Coba berapa usia Abraham ketika mendapatkan Ishak? 100 tahun. Umurnya 100 tahun waktu dia mendapatkan Ishak anaknya. Oh, waktu yang lama sekali ya. Coba kalau waktu yang kita nikmati sekarang, kalau umur 100 tahun punya anak, punya adik bayi gitu, coba gimana rasanya? Oh, aneh sekali ya. Tetapi itulah yang dialami Abraham. Dia mempunyai seorang anak di masa tuanya. Nah, itu adalah janji Tuhan kepada Abraham tentang kesetiaan Tuhan dan tentang kasih Tuhan kepada Abraham. Nah, pada suatu hari Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa dia harus mengorbankan Ishak anaknya satu-satunya ya, satu-satunya dan yang paling dikasihi. Wah, coba kalau mama papanya adik-adik, anak-anak semua dikasih tugas sama Tuhan. "Mama, papa, korbankan anakmu." Nah, gimana perasaan mama papa kita, ayah ibu kita? Oh, pasti wah, langsung sedih ya. "Tuhan, jangan ya, jangan, ini kan anakku, anak kesayanganku," gitu. Nah, demikian juga Abraham.
dia tidak percaya apa yang dia dengar, bahwa dia harus menyerahkan Ishak untuk dikorbankan. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Oleh karena itu, dia membawa Ishak kemana? Nah, ke Gunung Moria, gunung yang disediakan Tuhan untuk mengorbankan Ishak anaknya sebagai korban persembahan bagi Tuhan. Kemudian Ishak dan Abraham pergi mendaki ke Gunung Moria. Di sana tempat yang akan dijanjikan Tuhan untuk mengorbankan Ishak. Nah, Ishak juga bertanya, bingung, loh, ayah, mana korban bakaran yang akan dipersembahkan untuk Tuhan? Di sini tidak ada domba yang akan dipersembahkan, cuman ada aku dan ayah saja. Nah, tetapi Abraham menjawab, jangan khawatir anakku, Tuhan akan menyediakan semuanya itu. Nah, setelah mereka sampai di gunung yang dijanjikan, di Gunung Moria, Ishak diikat oleh Abraham. Wah, Ishak sudah berpikir, aduh, mesti aku ini yang mau dikorbankan. Coba kalau adik-adik semua yang dikorbankan, gimana perasaannya? Takut ya, apalagi diikat, diletakkan di atas kayu bakar, mau dibakar. Tetapi Ishak sudah siap. Seolah-olah Ishak sudah menyadari bahwa dia akan dikorbankan sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Oleh karena itu, Ishak nurut dan manut kalau dia harus diikat di atas kayu bakar. Tetapi sebelum Abraham membakar Ishak di atas kayu bakar, tiba-tiba malaikat Tuhan berseru, "Cukup Abraham, aku sudah percaya kesetiaan dan kasih-Mu kepadaku." Lalu dia menengok ke arah yang lain, ada seekor domba. Terus dia mengambil domba itu dan menggantikan Ishak anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa Abraham setia dan taat kepada Tuhan. Begitu pula anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di gereja, di sekolah juga harus taat kepada orang yang lebih tua, supaya anak-anak berbahagia, orang tua juga berbahagia. Hati Tuhan pun senang karena anak-anak semua taat kepada perintah Tuhan. Nah, sekarang kita akan bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita hari ini untuk kelas Indria. Silakan yang anak-anak Indria memperhatikan. Diambil dari Kejadian pasal 22 ayat 14b. Mama Lili akan membacakannya. Anak-anak di rumah boleh menirukan masing-masing. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14b. Diulang saya lagi ya. Di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kejadian pasal 22 ayat 14b. Itu yang untuk anak Indria. Sekarang yang untuk anak Pratama diambil dari Amsal pasal 3 ayat 5. Yang anak-anak Pratama bisa membuka Alkitab masing-masing dari Amsal 3 ayat 5. Kita akan bersama-sama membacanya. Setelah itu anak-anak Pratama boleh menghafalkan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Satu kali lagi. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Amsal pasal 3 ayat 5. Itu ayat hafalan kita hari ini untuk anak-anak Indria dan anak-anak Pratama. Kegiatan kita hari ini bagi yang anak-anak Indria juga Pratama bisa bersama-sama membuat kartu hati. Ini ada kartu hati. Kita membuat kartu hati. Ada dua warna, satu putih dan satu merah. Boleh warna lain jika anak-anak di rumah tidak mempunyai kertas yang lain, tidak punya kertas yang berwarna ini. Kita akan tempelkan bersama-sama. Kita akan tempelkan. Nah, ditempelkan begini. Terus ada tulisan. Nah, ini kegiatan kita hari ini. Bagi yang belum bisa menulis, bisa minta tolong kakak atau ayah ibu untuk menuliskan tulisan hari ini di kertas kartu kegiatan kita hari ini. Segenap hati percaya pada Tuhan. Nah, ini bisa digantung
di lemari, di meja, atau di pohon di rumah anak-anak masing-masing ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri sekolah minggu kita hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini, untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam sekolah minggu hari ini. Kami bersyukur untuk Abraham yang telah Tuhan berikan bagi kami untuk menjadi teladan kami, menjadi taat, menjadi setia hanya kepada Tuhan saja. Ajar kami sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu mengikuti kehendak Tuhan dalam hidup kami, dalam rumah, dalam sekolah, juga dimanapun kami berada. Tuhan akan pakai kami sehingga kami boleh setia dan taat kepada Tuhan dan percaya hanya kepada Engkau saja. Kami menyerahkan, biarlah Tuhan akan memimpin kami sebagai anak-anak Tuhan untuk terus maju, untuk terus bersyukur dan berserah hanya kepada Tuhan. Menyerahkan juga untuk masa-masa saat ini di mana kami hanya boleh bersekolah minggu dari rumah. Tetapi kami percaya Tuhan kasih kepada kami dan kami boleh terus setia untuk bersekolah minggu bersama-sama meski dari rumah. Biarlah Tuhan akan menolong kami hingga kami saatnya nanti boleh bersekolah minggu bersama-sama kembali di gereja dengan teman-teman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Mama Lili. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Mama Lili. Nah, anak-anak, kita sudah bersekolah minggu bersama-sama meskipun dari rumah masing-masing. Kita akan tutup sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berdiri bersama-sama dan kita akan berdoa mohon pimpinan Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita selama kita bersekolah minggu. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan sepanjang kami bersekolah minggu hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan menyertai kami dari awal sekolah minggu kami hingga akhir sekolah minggu kami. Kami bersyukur boleh menerima firman Tuhan, boleh menerima pengajaran Tuhan, dan kami berjanji akan melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidup kami, boleh setia kepada Tuhan, dan taat juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kami serahkan untuk kegiatan kami hari ini selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan yang akan menolong kami, sehingga kami boleh kasih dan beroleh sukacita yang daripada-Mu sepanjang satu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa dan ucapan syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas kita selanjutnya. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.